Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah kaidah jual beli yang mendukung maksiat. Para pemirsa, apa ada kaidah baku yang bisa membantu dalam memahami jual beli barang haram dan jual beli yang digunakan untuk perbuatan maksiat? Apakah setiap jual beli yang mendukung maksiat jadi haram? InsyaAllah Ma'rifatul Islam akan mencoba membahas masalah ini. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah. Surah Al-Maidah ayat kedua. Beberapa contoh tolong-menolong dalam maksiat. Pertama, tolong-menolong dalam transaksi riba. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretarisnya, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menegaskan haramnya menjadi pencatat bagi dua orang yang bertransaksi riba dan menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Hadis ini juga menunjukkan haramnya tolong-menolong dalam kebatilan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, tolong-menolong dalam meminum khamar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "La'anallah al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih." Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Orang yang duduk di sekitar orang yang minum khamar pun tidak dibolehkan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah disampaikan kepada segenap manusia bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, janganlah ia duduk di tempat yang di sana terdapat khamar yang diedarkan. Kemudian yang ketiga, tolong menolong dalam risyuah, sogok menyogok. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, Ibnu Majah. Apa yang dimaksud dengan risyuah? Risyuah bisa dibaca dengan rusyuah, bisa pula dengan rasyuah. Ketiga cara ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnul Arabi rahimahullah berkata, bahwasanya risyuah adalah segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Al-Murtashi adalah yang menerima sogok. Ar-Rashi adalah yang memberi sogok. Ar-Raishi adalah perantara dalam menyogok. Kaidah jual beli yang mendukung maksiat. Pertama, mubasyarah maksudah, langsung barang maksiat dan ditujukan untuk maksiat.
Mubasyarah barang maksiat, maksudah ditujukan untuk maksiat. Contohnya adalah ada yang menjual khamar yang digunakan untuk pecandu yang minum minuman keras. Hukumnya haram menolong. Kedua, mubasyarah ghairu maksudah, langsung haram tetapi tidak diketahui tujuannya untuk hal mubah. Mubasyarah barang maksiat ghairu maksudah, tidak diketahui kegunaannya untuk hal yang mubah. Contoh, ada yang membeli rokok, di mana yang membeli pasti bukan digunakan untuk hal mubah. Bentuk lainnya adalah membeli rokok, bukan ia yang merokok, tetapi orang lain. Hukumnya haram menolong. Kemudian, maksudah ghairu mubasyarah, ditujukan untuk maksiat tetapi tidak langsung barang haram. Maksudah diketahui dipakai untuk maksiat, ghairu mubasyarah barang mubah. Contohnya ada yang memberi uang tetapi tidak tahu akan digunakan untuk membeli miras. Hukumnya adalah haram menolong. Yang keempat, ghairu mubasyarah wala maksudah, tidak langsung dan tidak ditujukan untuk maksiat. Ghairu mubasyarah bukan barang maksiat, ghairu maksudah dapat digunakan untuk yang mubah dan haram. Contoh, menjual gawai dan tidak diketahui apakah dia dipakai untuk yang mubah ataukah yang haram. Hukumnya boleh menolong. Para pemirsa, keempat kaidah ini disimpulkan dari Majma' Fuqaha bi Amerika dalam konferensi kelima di Bahrain pada tahun 1428 Hijriah, di mana disarikan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-23. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pemirsa, demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Demi mendukung agar Ma'rifatul Islam terus berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran ataupun masukan serta pertanyaan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.